Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, salah satu sifat yang harus dimiliki umat Nabi Muhammad SAW adalah sifat iffah. Apa itu sifat iffah? Sifat iffah yang artinya menjaga harga diri. Dan ini diibaratkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, wa rajulun da'athu imra'atan dhata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang artinya pemuda yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat adalah seorang laki-laki yang mana ketika dipanggil untuk diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang cantik jelita, akan tetapi laki-laki tersebut justru menolaknya seraya mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat harga diri yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW agar ada di setiap jati diri umat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu, ikhwani rahimakumullah, bahwasannya syahwat adalah kekuatan yang menguasai diri manusia. Syahwat dapat menguasai jiwa kita selama jiwa kita masih lemah. Ya, bahkan makhluk-makhluk Allah banyak yang dikuasai dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, ya, yang mana ketika jiwa dan hati mereka masih lemah atau belum mendapatkan pelajaran untuk mensucikan jiwanya atau mensucikan hatinya. Pernah dikisahkan ada dua laki-laki, seorang suami istri, laki-laki dan perempuan. Ketika itu di malam hari, istrinya daripada kebiasaan istri wanita tersebut untuk berdandan di malam hari seraya melihat wajahnya di kaca dan merias wajahnya, dan memang wanita tersebut terkenal dengan kecantikannya, terkenal dengan indahnya lengkuk tubuhnya. Seraya setelah berhias dengan yang sangat cantik, paras rupawan, mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kira-kira apakah ada seorang laki-laki yang jika berhadapan dengan aku dia tidak tergoda? Apakah ada di dunia ini makhluk Allah atau seorang laki-laki yang jika berhadapan denganku dia tidak tergoda? Kemudian suaminya mengatakan, iya ada. Aku mengenal ada suatu orang yang mana orang ini walaupun menghadap kepadamu, walaupun kau tampakkan keindahan tubuhmu, laki-laki ini tidak akan tergoda denganmu. Karena aku mengenal dengan rasa takutnya yang sangat luar biasa kepada Allah dan sifat harga dirinya yang dia miliki yang sangat luar biasa. Kemudian istrinya tersebut seakan-akan merasa tertantang, seraya mengatakan, siapa orang tersebut yang mana jika melihat cantiknya wajahku atau indahnya lengkuk tubuhku tidak tergoda. Kemudian suami tersebut mengatakan, ya, namanya temanku adalah Ubaid bin Umair, yang mana Ubaid bin Umair beliau lahir di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi belum sempat atau tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau termasuk tabi'in, tidak mendapatkan kemuliaan untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau Ubaid bin Umar terkenal dengan ahli ibadah, terkenal dengan kekhusyuannya, terkenal dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat harga dirinya yang menjaga dirinya daripada maksiat. Kemudian istrinya bertanya, di mana tinggalnya Ubaid bin Umar ini sehingga aku ingin menggodanya dan aku ingin memastikan perkataanmu, apakah benar seorang laki-laki ini tidak tergoda dengan kecantikan wajahku. Kemudian ketika diberitahu bahwasannya dia memiliki kesibukan untuk mengajar
suatu halaqah di Masjidil Haram. Maka istrinya tersebut meminta izin kepada suaminya, wahai suamiku, aku meminta izin untuk menggoda daripada temanmu yang bernama Ubaid bin Umar. Maka diizini, kalau kau bisa silahkan, tapi aku yakin kau tidak akan bisa menggodanya. Kemudian si wanita tersebut memakai pakaian-pakaian muslimah, memakai pakaian-pakaian untuk menghadiri majelis taklim. Kemudian dia menyamar untuk mencari ilmu. Ketika sampai di halaqahnya mendengarkan kajiannya, kemudian si wanita tersebut ingin bertanya, akan tetapi meminta waktu agar bisa bertanya sendirian, berdua saja. Ini memancing untuk bisa berduaan dengan Ubaid bin Umar. Setelah diizinkan, ketika itu jalan di lorong kota Mekah, tinggal si wanita tersebut dengan Ubaid bin Umar. Maka si wanita tersebut langsung membuka daripada jilbabnya seraya mengatakan, wahai Ubaid bin Umar, aku mencintaimu dan aku ingin memuaskan hasratku kepadamu. Apakah kau mau menerima aku? Tiba-tiba setelah membuka daripada jilbab tersebut, Ubaid langsung menutup matanya dan memalingkan wajahnya seraya mengatakan, apa yang kau inginkan? Kemudian wanita tersebut, aku hanya menginginkanmu. Apakah kau mau menerima aku? Kemudian dijawab oleh Ubaid bin Umar, sebelum aku menjawab daripada pertanyaanmu atau permintaanmu, aku juga ingin bertanya kepadamu tentang 5 pertanyaan. Jika kau mau menjawabnya dengan jujur, maka kata si wanita tersebut, tanyalah, silahkan pertanyaan tersebut. Tapi jawab dengan jujur, kata Ubaid bin Umar. Iya, aku akan menjawabnya dengan jujur. Maka pertanyaan yang pertama dari Ubaid bin Umar kepada wanita tersebut mengatakan, jika engkau mengetahui umurmu tinggal beberapa langkah lagi dari tempat ini, apakah kau tetap ingin aku memuaskanmu? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Jika umurmu tinggal beberapa langkah lagi dari sini, apakah kau ingin aku memuaskanmu? Kemudian dijawab oleh wanita tersebut, tidak, wahai Umar. Sodakti. Kemudian dijawab oleh Umar, kau benar wanita yang jujur. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata Ubaid bin Umar, jika sekarang kau berada di kuburan dan di hadapanmu adalah malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyakan pertanyaan kepadamu, apakah kau senang jika aku sekarang ini memenuhi ajakanmu? Maka kata wanita tersebut, tidak, wahai Umar. Kemudian pertanyaan ketiga, ketika semua manusia mendapatkan catatan amalannya, sedangkan engkau tidak mengetahui kau akan menerima catatan amalmu dengan tangan kanan atau tangan kiri, apakah kau masih ingin aku memenuhi permintaanmu? Kata wanita tersebut, tidak, wahai Umar. Kemudian pertanyaan yang keempat, jika kau sedang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahmu antara dosa-dosamu dan perbuatan baikmu, dan kau tidak mengetahui mana yang lebih berat, apakah kau masih ingin aku menerima ajakanmu? Tidak, wahai Umar. Kemudian pertanyaan yang terakhir, seandainya saat ini engkau berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihisab atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu, masihkah ada rasa senang di hatimu jika aku memenuhi ajakanmu? Kata wanita tersebut, tidak, wahai Umar. Kalau begitu, bukanlah Allah telah memberikan segalanya kepadamu, maka takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mendengarkan daripada pertanyaan tersebut, wanita tersebut justru menangis dan kembali kepada rumah istrinya, rumah suaminya. Seraya bertemu dengan suaminya menanyakan, wahai istriku, gimana kau bisa mengajak atau bisa mengelabui daripada Ubaid bin Umar? Kata wanita tersebut, wahai suamiku, ketahuilah bahwasanya aku ini adalah orang yang buruk dan kamu juga orang yang buruk. Kita semua orang yang buruk. Kita ini senantiasa masih lalai daripada kehidupan dunia kita. Kita masih lalai daripada kehidupan akhirat kita. Kita masih fokus hanya untuk zahir kita, sedangkan kita tidak pernah memperhatikan hati kita. Maka mulai saat ini, kata istrinya, aku akan menghidupkan malamku dengan beribadah. Sehingga suaminya melihat istrinya tersebut yang mana setiap malamnya berdandan, kemudian mulai daripada hari itu istrinya kembali kepada Allah dan setiap harinya berdiri di atas sajadahnya. Ini yang sifat yang sangat agung, yang mana jika ada di dalam hati manusia sejati,
akan menampakkan cahaya tersebut sampai orang-orang yang ada di sekitarnya pun juga akan merasakan takut kepada Allah dan juga memiliki sifat harga diri yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.